teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Lompas dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi hukum asuransi. Pengertian hukum asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Pasal 1, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berikut manfaat hukum asuransi. Setiap asuransi pasti bermanfaat, yang secara umum manfaatnya adalah memberikan jaminan, perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Ketiga, transfer risiko. Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan bendanya atau risiko ke perusahaan asuransi. Keempat, pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlah tidak tertentu dan tidak pasti. Kelima, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas ampunan yang diberikan oleh peminjam uang. Keenam, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Ketujuh, menutup loss of earning power seorang atau badan usaha. Berikut jenis-jenis asuransi. Asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ialah asuransi yang mempertanggungjawabkan kerugian akibat kebakaran yang terjadi di daratan. Kalau suatu bangunan telah diasuransi karena terhadap bencana kebakaran, maka dicantumkan dalam perjanjian. Kedua, asuransi pengangkutan, yaitu asuransi pengangkutan adalah asuransi yang mempertanggungkan kemungkinan risiko terhadap pengangkutan barang. Asuransi pengangkutan barang dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, asuransi pengangkutan darat atau sungai. Kedua, asuransi pengangkutan laut. Ketiga, asuransi pengangkutan udara. Berikut asuransi jiwa. Asuransi jiwa yaitu perjanjian antara perusahaan asuransi dengan konsumen yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi akan memberikan santunan sejumlah dana apabila konsumen meninggal dunia atau ditanggung sampai masa tertentu. Dengan adanya asuransi jiwa ini, maka keluarga yang ditinggalkan merasa aman dari segi keuangan, walaupun ini tidak diharap-harapkan. Asuransi kredit. Dalam hal ini, asuransi hanya mengganti kerugian setinggi-tingginya 75% dari kerugian di negara kita. Pernah ada LJKK atau Lembaga Jaminan Kredit Koperasi yang memberi jaminan kepada bank terhadap pinjaman koperasi. Kelima, asuransi kecurian, yang termasuk dalam asuransi kecurian ini harus disebutkan satu persatu barang yang diasuransikan itu. Apabila terjadi risiko, maka barang-barang tersebut akan diganti. Keenam, asuransi perusahaan. Pertanggungan kerugian ini menyangkut perusahaan yang dirugikan oleh suatu sebabnya dapat dihentikan atau menghambat kegiatan perusahaan, atau kerugiannya biasanya didasarkan kepada keuntungan kotor yang terlepas karena terhentinya kegiatan perusahaan tersebut. Ketujuh, asuransi mobil. Pertanggungan dalam asuransi kendaraan bermotor ini antara lain kerugian atau kerusakan kendaraan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir jalan oleh sebab apapun juga, karena perbuatan yang jahat orang lain, pencurian, kebakaran,
kebakaran petir yang termasuk kerugian karena adanya huru-hara dan total loss dari kendaraan. Ke-8, asuransi terhadap tanggung jawab, karena hukum asuransi yang dilakukan untuk menjaga kalau kita berbuat kesalahan yang dapat merugikan seseorang atau harta benda seseorang. Ke-9, asuransi tenaga kerja, yaitu asuransi tenaga kerja, yaitu usaha asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggung resiko yang menimpa tenaga kerja di perusahaan atau pabrik. Demikian presentasi singkat saya di sini. Melalui video ini saya mau mengajak teman-teman dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus di Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena sistem pendidikan dan kurikulum berkualitas tinggi dan mampu bersaing, biaya kuliah terjangkau dan beasiswa bagi mahasiswa, kesempatan berkarir di luar negeri bagi alumni, tenaga pendidik yang berkualitas, lokasi kampus yang strategis dan terletak di Kota Manado. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.